Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas pertemuan kedua muatan gaya kolom dan medan listrik. Saya Jelang Anovaso, pengampu mata kuliah listrik magnet di program studi Tadris Fisika semester 5 dengan 3 SKS. Diharapkan dari pertemuan ini mahasiswa dapat menjelaskan teori dan perkembangan fenomena muatan, gaya kolom, dan medan listrik. Di pertemuan ini juga diintegrasikan dengan muatan agama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 19 dan ayat 20 yang bercerita banyak mengenai kekuasaan Tuhan tentang fenomena alam seperti petir yang hubungannya erat dengan fenomena listrik dan magnet. Di pertemuan kali ini kita juga mengintegrasikan dengan moderasi beragama. Sebagaimana yang Anda tahu, ini adalah gambar pelantang atau speaker yang digunakan untuk memperkeras suara azan. Namun sebagai seorang muslim yang moderat dan toleran, seyogyanya kita tidak boleh menyalakan aplikasi elektromagnet ini dengan suara maksimal karena akan mengganggu ibadah dan kenyamanan kehidupan orang-orang dengan agama yang berbeda. Itu adalah kunci kerukunan yang perlu kita jaga terus-menerus. Kemudian saya juga mengintegrasikan pertemuan ini dengan penelitian yang pernah kita lakukan, yaitu membuat sebuah antena yang mempunyai prinsip kerja elektromagnetik. Berikut adalah gambar dari hasil penelitian kami dan kami wujudkan dalam suatu alat yang dapat berfungsi dengan baik untuk mentransmisikan sinyal. Pertemuan kali ini diawali dengan contoh nyata bagaimana listrik statis ini timbul. Biasa kita gunakan penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita dekatkan dengan serpian-serpian kertas. Yang terjadi kemudian adalah serpian kertas tersebut akan menempel secara sementara ke penggaris. Nah, kita bisa perhatikan di gambar. Seperti inilah proses dari terjadinya peristiwa listrik statis. Berikutnya akan kita kaji bagaimana listrik statis itu bekerja, meliputi muatan, hukum kolom, dan medan listrik atau medan elektromagnetik. Di sini kawan-kawan bisa mengikuti cara untuk memahami muatan, di mana muatan terdiri dari muatan positif yang kekurangan elektron dan muatan negatif yang kelebihan elektron. Benda sendiri terdiri dari benda yang netral, positif, dan negatif. Netral apabila muatan positif dan negatifnya sama, positif apabila muatan positifnya lebih banyak, dan negatif apabila muatan negatifnya yang lebih banyak. Dalam kasus kita menggosokkan penggaris mika ke kain, maka muatan negatif dari kain akan berpindah ke penggaris mika sehingga penggaris mika netral akan menjadi negatif. Apabila penggaris mika yang negatif ini didekatkan ke kertas, maka di kertas akan terjadi polarisasi muatan dan dia akan menarik muatan. Gejala inilah yang diamati bahwa muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Untuk merumuskan gaya kolom, ilmuwan menempatkan dua buah muatan ke dalam ruang vakum dan dirumuskan bahwa F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat dan kemudian ditetapkan nilai permitivitas ruang hampa. Untuk medan listrik, kita memiliki pengertian bahwa medan listrik adalah area yang masih dipengaruhi oleh gaya dari suatu muatan atau disebut garis-garis gaya. Garis-garis gaya ini didapatkan dari penjumlahan gaya-gaya yang terjadi dalam muatan. Apabila kita jumlahkan seperti ini perumusannya, kemudian kita kembalikan lagi ke dalam definisi sehingga F sama dengan Q kali E, di mana E sama dengan 1/epsilon 0 sigma I sama dengan N sampai N Q1 per R1 kali R. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi ini adalah fenomena listrik statis telah disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Banyak aplikasi dari listrik magnet dalam penelitian dan di masyarakat, tetapi tidak boleh menggunakan aplikasi itu untuk mencederai nilai kerukunan umat beragama.
Muatan dipengaruhi oleh perpindahan elektron atau ion-ion atau atom yang bermuatan. Gaya kolom dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak serta konstanta. Medan adalah garis-garis gaya atau area yang masih dipengaruhi oleh gaya dari suatu muatan. Demikianlah presentasi saya pada pertemuan hari ini. Semoga kawan-kawan dapat belajar dengan baik dan dapat memperoleh manfaat dari pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.